Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Pia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, pagi. Ibu Parser, saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik juga, Bu Pia. Terima kasih sudah bertanya keadaan saya. Baik, Bu Pia. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait kompetensi coaching yang ingin kita kembangkan hari ini? Saya pada proses kegiatan coaching, kode kompetensi yang ingin saya perbaiki adalah eh, memperbaiki kemampuan saya dalam mendengarkan aktif. Kan ada 3 kompetensi tubuh dalam coaching: mendengarkan aktif, eh, pertanyaan berbobot, gitu ya. Yaitu yang saya akan perbaiki pada kemampuan saya dalam coaching itu pada kompetensi mendengarkan aktif. Baik, Bu Pia, mari kita fokus pada hal tersebut. Dan bagian mana yang Bu Pia ingin saya amati pada sesi coaching nanti? Saya ingin Ibu Ayu fokus dengan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip coaching dan kompetensi juga coaching, apakah sudah tepat atau perlu perbaikan pada saat saya kegiatan coaching tersebut. Oke, baik Bu Pia, pasti ya akan saya catat dan akan saya amati dengan seksama nanti kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Pia. Baik, untuk supaya tidak terlalu lama lagi menunggu waktu, bagaimana apabila Bu Pia bisa memulai coachingnya ya Bu, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan coaching ini, dan saya mohon izin Bu untuk memulai sesi coaching bersama coach saya, Pak Awin Tajudin. Permisi ya Bu, saya akan memulai sesi kegiatan coaching ininya. Enggak Ibu, silahkan. Assalamualaikum Pak Awin, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam Bu Pia. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana keadaan Pak Awin pada hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah Pak, sehat. Saya baik-baik saja meskipun kondisi cuaca hujan-hujan gitu. Alhamdulillah kita tetap menjaga kesehatan. Iya Pak. Saya saya dengar Pak Awin kita bisa memulai untuk diskusi hari ini. Iya Bu, bisa. Di sini saya ingin berbicara Bu terkait tentang pengembangan keterampilan kepemimpinan saya di tempat kerja saya Bu. Baik, Pak Awin ingin mendiskusikan mengenai kepemimpinan Keterampilan kepemimpinan Bu. Oh ya, berarti baik Pak Awin di sini akan bicara berdiskusi mengenai pengembangan keterampilan kepemimpinan di tempat kerja Pak Awin ya.
Iya, betul Ibu, seperti Oke, itu. baik. Mari kita jelajahi lebih dalam topik tersebut. Nah, kita mulai dengan mengidentifikasi ya Pak, bagaimana identifikasi area keterampilan kepemimpinan mana yang ingin Pak Awin kembangkan. Baik Ibu, saya merasa perlu Bu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola tim dengan lebih efektif. Ya, karena terkadang sulit bagi saya untuk memotivasi dari anggota tim itu, Bu. Oh, pemahaman dalam peningkatan kemampuan mengelola tim untuk efektif itu langkah yang bagus, Pak. Mari kita fokus lagi pada strategi konkret dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pak Awin. Bagaimana biasanya Pak Awin mendekati situasi yang menuntut motivasi tersebut di dalam peningkatan kemampuan dan pengelolaan kepemimpinan keterampilan pembelajaran pada tim Pak Awin sendiri. Baik Ibu, sebenarnya sih saya itu cenderung untuk menggunakan metode motivasi berdasarkan pencapaian ataupun pengakuan. Tetapi terkadang rasanya itu sulit Bu untuk mencocokkan antara gaya motivasi satu dengan yang lainnya, karena di antara anggota tim ini memiliki gaya ataupun karakter yang berbeda-beda Bu. Iya, bila memahami variasi pada gaya motivasi di tim Pak Awin sendiri, memang bermacam-macam ya, tetapi itu bisa jadi menantang. Apakah Pak Awin pernah mencoba pendekatan tertentu? Nah, kemudian dari pendekatan yang Pak Awin gunakan itu berhasil atau juga mengalami hambatan. Bagaimana? Pak Awin pernah mencoba? Pernah Ibu, sebenarnya beberapa kali saya sudah mencoba untuk memberikan pengakuan secara terbuka di hadapan tim saya, dan itu sih tampaknya berhasil. Tetapi saya masih mencari cara untuk bagaimana memastikan bahwa semua anggota tim itu bisa merasa dihargai atau diakui Bu keberadaannya. Seperti itu Ibu. Iya, pemikiran Pak Awin tentang memberikan pengakuan secara terbuka di hadapan tim yang berhasil tadi itu adalah langkah positif, Pak. Coba, mari kita eksplorasi lagi lebih lanjut cara untuk membuat pendekatan ini lebih efektif sehingga setiap anggota tim memang merasa dihargai atau juga diakui. Bagaimana jika kita mencoba pendekatan yang lebih individual? Tadi kan pendekatannya secara tim ya Pak. Jadi kita coba secara individual dalam memberikan pengakuan dan memastikan anggota tim merasa dihargai secara individual ya Pak. Nanti misalkan dengan cara mengidentifikasi pencapaian khusus dari setiap anggota tim kerja Pak Awin. Nah, dari anggota tim kerja Pak Awin itu, Pak Awin memberikan apresiasi yang spesifik. Gimana Pak?
Ya, Ibu, sepertinya itu menarik, Bu ya. Saya pikir itu bisa membantu untuk memperkuat koneksi ataupun hubungan antar individu dengan anggota tim saya itu, Bu. Sepertinya boleh, Bu, untuk dicoba. Pastinya kita akan mencoba dengan pendekatan secara individual dengan memberikan apresiasi terhadap anggota tim. Nah, setelah memberikan perhatian pada pencapaian individu bisa menjadi kunci untuk memotivasi secara efektif. Nah, dalam hal ini, apakah Pak Awin memiliki rencana konkret untuk menerapkan perhatian pada pencapaian individu dan dan mengapresiasikan setiap individu pada tim kelompok itu? Apa yang Pak Nah, Awin rencanakan? ya, nah itu dia, Bu. Saya sudah memiliki rencana konkret terhadap anggota tim saya, Bu. Oh ya, Di antaranya saya ingin mencoba melakukan sesi evaluasi singkat dengan setiap anggota tim untuk mengetahui bagaimana keberhasilan dan memberikan apresiasi atas kontribusi mereka terhadap tim. Nah, seperti itu, Bu, kira-kira. iya, itu bagus Pak. Langkah yang bagus untuk memulai bahwa Pak Awin melakukan sesi evaluasi singkat pada setiap anggota tim untuk mengetahui keberhasilan mereka. Kemudian nanti Pak Awin akan memberikan apresiasi. Itu bagus sekali untuk memulai ya. Bagaimana kontribusi mereka terhadap pembelajaran kepemimpinan, keterampilan dalam kepemimpinan di tim kerja Pak Awin sendiri. Nah, bagaimana jika Pak Awin juga mempertimbangkan keterlibatan tim dalam merancang strategi motivasi tersebut? Apakah Pak Awin bisa merangkul semua untuk anggota tim dalam keterlibatan merancang strategi motivasi tersebut? Nah, itu dia, Bu. Sepertinya ide yang menarik, Bu, melibatkan tim dalam merancang strategi motivasi bisa meningkatkan rasa kepemilikan mereka atas hasil kerja dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan dalam tim itu sendiri, Bu. Persis. Itu akan bisa memunculkan ide-ide baru, Pak. Bila melibatkan tim dalam merancang strategi motivasi yang bisa meningkatkan rasa kepemilikan mereka atas hasilnya. Tadi kan sudah mengapresiasikan atas kinerja mereka di dalam kepemimpinan, keterampilan kepemimpinan. Nah, dari ide-ide baru tersebut akan meningkatkan keterlibatan tim secara keseluruhan. Saya yakin Pak Awin akan menemukan pendekatan yang tepat. Nah, bila dalam mengimplementasikan strategi ini, pastikan Pak Awin sendiri untuk membuka saluran komunikasi yang sesama tim itu dengan terbuka dengan tim ya. Nah, dalam hal ini membuka saluran komunikasi yang terbuka dengan tim, bagaimana Pak Awin merencanakan dalam melakukan hal ini? Ya, baik, Bu. Rencananya di sini saya akan mencoba untuk
menyelenggarakan pertemuan tim itu secara teratur, dan kemudian memberikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk berbagi pencapaian mereka dalam keterampilan kepemimpinan, khususnya di sekolah tempat kami mengajar gitu, Bu. Oke, pendekatan yang sangat bagus itu, Pak. Menyelenggarakan pertemuan tim secara teratur, itu akan membuat atau memberikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk berbagi pencapaian mereka, sehingga nanti Pak Awin akan bisa melihat dan bisa mengapresiasikan setiap anggota tim. Nah, selain itu, bagaimana jika Pak Awin juga membuka ruang bagi anggota tim untuk memberikan masukan, ya, masukan-masukan dan saran Ya, semua Ibu, terkait dengan itu strategi motivasi. sepertinya bisa menjadi tambahan yang berguna, Bu. Iya, iya. Dengan cara ini, kami dapat yang kami terapkan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi semua, khususnya bagi anggota tim saya, Ibu. Sangat bagus, Pak. Melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan akan memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap strategi motivasi, peningkatan efektivitas. Ya, semangat ya Pak Win. Ya, Ibu, semangat. Saya selalu bersemangat untuk menerapkan ini dan melihat bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika yang ada pada tim saya nanti. Oke, terima kasih Pak Awin telah berbagi pemikiran dan ide-ide Pak Awin tentang pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang tadi sudah Pak Awin berikan solusi, identifikasi masalah, rencana aksinya, kemudian dengan komitmen Pak Awin untuk terus melakukan memberikan apresiasi gitu. Nah, saya yakin langkah-langkah yang kita bicarakan akan membawa dampak positif bagi dinamika tim peningkatan keterampilan kepemimpinan. Ibu, benar sekali, Bu. Seperti itu ya. Saya sangat berterima kasih atas waktunya dan pandangan dari Bu Pia. Rencana yang telah kita susun bersama terdengar ini sangat menjanjikan ya, Bu. Dan saya berharap bisa menerapkannya dengan sukses di tempat kerja saya bersama dengan teman-teman yang ada dalam tim saya, Bu. Tentu saya senang dapat membantu. Ingatlah, kesuksesan strategi motivasi ini akan tergantung pada konsistensi dan keterlibatan kita semua. Nah, saya yakin Pak Awin akan melakukannya dengan baik. Baik, Ibu, insya Allah ini akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan anggota tim agar keterampilan kepemimpinan dapat bertumbuh dan berkembang pada diri kami dalam melaksanakan tim ataupun pembelajaran yang ada di sekolah. Sekali lagi, terima kasih Bu Pia. Saya sangat bersemangat untuk menerapkan rencana ini dan melihat dampak positifnya nanti.
Sama-sama Pak Awin. Kalau begitu kita sudahi coaching pada hari ini ya. Baik Selamat ya Bu. selamat melaksanakan rencana aksi yang akan Bapak eh, lakukan. Semoga nanti rencana aksinya berjalan dengan lancar mengenai keterampilan kepemimpinan di dalam tim Pak Awin sendiri. Terima kasih ya Pak Awin. Kita sudahi kegiatan coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Pia. Menurut Bu Pia, bagaimana sesi dari coaching tadi, Bu? Pada kegiatan coaching tadi, saya merasa cukup baik, sudah mengikuti alur Tirta. Ya, prosesnya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sama coach tersebut. Kemudian, tapi saya masih ada melihat ruang untuk bisa diperbaiki, Bu. Baik, Bu Pia, mohon izin saya untuk menjelaskan bahwa saya juga memang melihat hal yang sama. Jadi, mari kita diskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pendekatan coaching dari Bu Pia ini. Seperti itu. Baik, Bu Pia. Di sini saya ingin menyimpulkan sesi coaching kita pada hari ini dengan mengapresiasi usaha yang telah Bu Pia lakukan. Nah, di sini Bu Pia sudah menunjukkan komitmen yang kuat ya untuk meningkatkan keterampilan, mendengarkan aktif dan juga cara Bu Pia di sini dalam cara mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan saya juga sudah melihat perkembangan yang positif dalam interaksi Bu Pia dengan Koci, yaitu dengan Pak Awin. Namun masih ada ruang memang untuk lebih mengasah lagi kepekaan dalam mengidentifikasi sinyal dari nonverbal Koci-nya seperti itu, dan dalam mengubah arah dari percakapan dengan lebih lancar lagi seperti itu ya Bu Pia. Dan langkah-langkah yang telah kita bicarakan seperti latihan mendengarkan yang lebih fokus dan mengaplikasikan teknik menyusun pertanyaan yang lebih mendalam. Jadi dapat menjadi titik awal untuk perbaikan yang lebih besar seperti itu. Dan di sini Bu Pia juga memiliki potensi yang sangat besar ya. Dan saya yakin dengan kerja keras dan dedikasi dari Bu Pia ini, Bu Pia akan bisa mengembangkan diri dalam kemampuan coaching Bu Pia jauh lebih baik lagi seperti itu Bu Pia. Jadi tetap semangat ya Bu. Dan Ya, Bu, terima ya, kasih. dan selanjutnya saya juga ingin menyimpulkan di sini sebagai supervisor untuk Pupia dan Pupia sebagai coach dengan pendekatan tirtanya di sini. Pertama terbuka, ya. Pertama terbuka, saya lihat Pupia sudah terbuka terhadap umpan balik dan saran-saran untuk pengembangan keterampilan coaching dari Bu Pia di sini ya. Dan sikap terbuka ini sangat penting dalam proses pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya inspiratif ya. Perubahan yang Bu Pia terapkan dalam pendekatan coaching Bu Pia sudah cukup inspiratif ya. Kemauan dari Bu Pia ini untuk terus meningkatkan kualitas coaching merupakan sumber inspirasi bagi pengembangan diri Bu Pia seperti itu. Dan selanjutnya reflektif. Di sini Bu Pia telah merefleksikan kekuatan dan kelemahan dalam sesi coaching. Refleksi ini membantu Bu Pia memahami area mana yang perlu ditingkatkan lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya teliti. Jadi pengamatan Bu Pia terhadap teknik-teknik tertentu seperti cara mengajukan pertanyaan,
menunjukkan ketelitian yang baik. Ya, melakukan observasi dan analisis yang teliti akan membantu Bu Pia melangkah lebih jauh lagi. Seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk aksinya, langkah-langkah konkret yang telah kita bicarakan hari ini, seperti latihan mendengarkan yang lebih fokus dan penerapan teknik menyusun pertanyaan yang lebih mendalam, menjadi aksi nyata yang bisa Bu Pia ambil untuk meningkatkan kemampuan coaching Bu Pia. Seperti itu. Dan baik, Bu Pia, mudah-mudahan semua bisa diterima dengan baik, dengan positif, tetap semangat. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini ya Bu Pia. Ya, Mudah-mudahan, Bu. ya mudah-mudahan Bu Pia selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Bu Amin. Pia. Baik. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas umpan baliknya dan berikan kesimpulan dan semangat buat saya. Terima kasih, Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.